kepada yang terhormat pemerintah Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, yang diwakili oleh yang kami sebut dengan kasih Bapak Kepala Jaga 6, Bapak Alban. Yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, Ketua LPM Desa Kalawat, masyarakat Desa Kalawat, dan juga kita yang menghantar. Puji Tuhan, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita sudah mengantar almarhumah yang kami sebut Ibu Marta Mamanua, umur 71 tahun. Almarhum bertempat tinggal atau warga lingkungan 3 Wania, Kelurahan Wania. Almarhumah ini belum lama saling mengenal dengan kami pemerintah Kelurahan Wania, karena kami ini baru kepala lingkungan baru 8 bulan. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena kita sudah sampai di tempat ini atas tuntunannya, atas kasihnya. Kita sudah selamat sampai di tempat ini untuk menghantar jenazah almarhumah Ibu Marta Mamanua atau keluarga Rompis Mamanua di Desa Kalawat ini, Desa Kolongan. Sekilas lagi kami sambutan ini kepada Ibu almarhumah ini. Ibu, ya seperti pendeta mengatakan tadi di dalam acara ibadah. Shalom, salam sejahtera dan selamat sore menjelang malam. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penyata utama bagi kaum keluarga saat ini yang berduka, keluarga Rompis Mamanua. Pertama-tama kami atas nama pemerintah Desa Kolongan memohon maaf kepada keluarga, kepada pemerintah Kelurahan Wania yang sudah mengantar jenazah dari ibu yang orang kenal di Desa Kolongan, Ibu Lomi. Saya sendiri jadi perangkat, nanti tahu Tante Lomi ini bernama Ibu Marta karena dia urus surat di Desa Kolongan, karena kita masih muda dan Tante Lomi tua jauh, jadi kita baru tahu DP nama antara dia urus surat masalah perkebunan. Betulnya pertama-tama orang minta maaf, saya mewakili hukum tua karena hukum tua tidak bersama pada saat ini. Sebenarnya hukum tua yang akan menerima jenazah dari Ibu Marta Mamanua karena ada kegiatan-kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Ada pembukaan tadi mulai dari pagi sampai menjelang sore ini. Orang Desa Kolongan melaksanakan kegiatan pembukaan, kegiatan-kegiatan yang ada untuk persiapan 17 Agustus. Jadi diharapkan kepada keluarga, pemerintah yang berkelurahan Wania, kami mengharapkan maaf dari keluarga bersama pemerintah. Tentunya kami bersyukur kepada Maha Besar Tuhan. Dia nyatakan itu cinta kasih di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat Desa Kolongan. Karena Tuhan kenal persis Ibu Romi ini atau Ibu Marta ini lahir di Desa Kolongan. Mama papa ada di Kolongan. Kalau bicara orang pala yang ada sekarang, orang yang tidak ingin ke papa. Tetapi Tante Romi ini orang kenal. Waktu Bapak Rompis meninggal, orang itu memang setahu. Cuma kita waktu itu belum jadi pala pada saat itu. Jadi tentu bersyukur kepada Maha Besar Tuhan atas
atas karyanya. Tentunya kalau dilihat dari segi kehidupan manusia itu tidak terima apa yang terjadi dalam kehidupan orang sebagai manusia yang hidup. Tetapi apa yang mau dikata perbuatan kasih Tuhan, karena ada lagu mengatakan diri suka duka dipakainya. Berarti orang sebagai umat Kristiani yang mempercayai bahwa Yesus Kristus itu pasti Yesus akan menghibur orang keluarga. Dan atas nama pemerintah Desa Kolongan bersama pemerintah Kecamatan Kelawat, tentunya kami menerima penyerahan jenazah dari Ibu Marta Mamanua pada saat ini. Tentunya kami pemerintah itu sangat bersyukur menerima dengan penuh sukacita walaupun dalam duka, karena dia belum kembali dimakamkan di Desa Kolongan. Itu satu penghargaan bagi pemerintah Desa Kolongan. Tentunya kalau orang melihat, kalau yang anak-anak zaman sekarang belum tahu kenal sama Ibu Lomi, tentunya orang tidak tahu apa-apa. Tetapi seperti saya sendiri itu sempat merasakan Ibu Lomi kehidupan yang ada. Dia datang dari wanita datang Kolongan, sering orang dia dalam melaksanakan urus-urus surat, dia sering memberi pengarahan pada orang. Jadi orang sangat bersyukur waktu dia masih hidup dia dapat menopang orang sebagai pemerintah Desa Kolongan. Tentunya kalau berbicara materi kita tidak rasakan, tetapi tuntunan lewat apa yang dia boleh sampaikan pada orang dengan cara bagaimana dalam melaksanakan pembangunan di desa, tentunya itu sudah dapat membantu orang sebagai pemerintah Desa Kolongan. Tentunya pada saat ini seluruh perangkat Desa Kolongan menyambut dan menerima dengan segenap rasa kebersamaan di Desa Kolongan, karena juga Ibu Lomi atau Ibu Marta ini dia orang ada isi di lingkungan rukun tolong menolong yang ada di Jaga 6 lewat keponakannya Bapak Ovi yang orang panggil hari-hari sini. Jadi dia masuk di lingkungan Bapak Ovi sehingga dia masuk di rukun tolong menolong yang ada di Jaga 6. Dan juga tentunya kejadian ini orang rukun yang ada barangkali pada saat ini karena semua kegiatan karena tugas tanggung jawab pekerjaan tentunya, sehingga sendiri saya ini belum pulang dari tempat ini. Depan sahabat di rumah keluarga besar Rompis Mamanua sehubungan dengan berpulangnya Ibu, Mama, Oma yang tercinta, Sister Marta Rompis Mamanua tutup usia 71 tahun 10 bulan 2 hari. Dan pada kesempatan ini kami atas nama keluarga menyampaikan selamat sore, terima kasih atas kehadiran kita semua, dan biarlah kita boleh merasakan berkat Tuhan di sisa penutupan. Sebelum penutupan hari Sabat yang suci, kita boleh menikmati berkat Tuhan pada sore hari ini di rumah Tante Marta. Saudaraku, kita akan segera mulaikan acara ini. Kita undang Roh Suci melalui doa dalam hati. Baik oleh Allah maupun Nabi, ku minta Tuhan sucikan, sucikan aku Tuhan dalam hati pun baik juga asal sejak kesalahan engkau buang hanya Bapa meski. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, di penghujung hari Sabat yang indah ini,
kami terkumpul di rumah duka keluarga Rompis Mamanua. Sehubungan diizinkan oleh Tuhan, Ibu Marta beristirahat. Saat ini Tuhan, kami mulaikan ibadah penutupan Sabat dan dirangkaikan dengan acara malam penghiburan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu datang bersama-sama dengan kami, menempati hati pikiran kami dan di ruangan tempat di rumah duka ini, agar supaya acara pada saat ini boleh jadi hanya hormat kemuliaan nama Tuhan. Inilah permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tapi tandanya tujuh dekat sekali, kedatangannya jadi gemaran hati, tapi jamnya datang. Jagalah, Yesus datang kembali, jagalah. Haleluya, haleluya, dengan kemuliaan Yesus datang kembali, tapi jamnya datang. Ada terang pagi, orang yang mau bertobat. Dalam Alkitab adalah kabar selamat, nubuatan 7, karena dinyata dekat, tapi jamnya datang. Jagalah, Yesus datang kembali, jagalah. Haleluya, haleluya, dengan kemuliaan Yesus datang kembali, tapi jamnya datang. Dan memang ini karunia menunjuk ini, jadi bukan oleh kuat, bukan oleh kuasa, tapi semata-mata oleh karena karunia Tuhan. Saudara-saudara, satu kali ada sebuah lukisan yang bagus sekali. Yesus memegang kemudi dan laut bergelora, ombak sekali, badai luar biasa. Tapi ekspresi Yesus tenang, jadi tangan di kemudi dan ekspresinya tenang. Ini lukisan ini, tangan di kemudi dan ekspresinya tenang menghadapi ombak yang di depan yang luar biasa. Ini lukisan ini dibuat oleh Harry Anderson. Sangat menarik sekali lukisan ini. Nah, saudara-saudara, lukisan ini sebenarnya diambil dari inspirasinya berasal dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, kemudian Markus 4 ayat 35 sampai 41, dan Lukas 8 ayat 23 dan 27. Ceritanya orang tahu, murid-murid naik perahu, Yesus lagi tidur, ombak keras, angin badai dan sebagainya. Lalu apa respon murid-murid? Respon murid-murid adalah membangunkan Yesus. Kita tentu bertanya, kalau buat kita orang Kristen, tentu pertanyaannya tidak lagi relevan, tapi kita perlu bertanya, siapakah Yesus sebenarnya? Yesus bukan orang yang berpendidikan, dia anak orang miskin. Anak orang miskin susah melendong karena di desa yang terpencil, orang tua bekerja sebagai tukang kayu, tidak pernah menikmati pendidikan formal seperti Rasul Paulus yang sampai waktu itu sekolah tertinggi bahkan ditangani oleh Gamaliel, guru besar waktu itu. Yesus tidak seperti itu. Yesus tidak pernah pergi ke luar negeri. Jarak paling jauh Yesus tempuh adalah 200 mil dari tempat kelahirannya. Cuma putar-putar di 200 mil. Kira-kira sampai Gorontalo itu 200 mil kan. Cuma seperti itu Yesus. Dia tidak punya rekening bank, tidak pernah mempromosikan diri seperti
seperti sekarang nanti tahun 2014 adalah tahun politik, para caleg mempromosikan diri, saya seperti dan seperti itu. Yesus tidak seperti itu. Tapi sampai dengan detik ini saya berdiri, bagaimana respon orang terhadap Yesus? Luar biasa. Yesus ini yang tidak pernah menonjolkan diri, yang tidak pernah mempromosikan diri, yang tidak memiliki sesuatu yang dianggap berharga oleh dunia ini, tapi sampai detik ini saya berbicara, Yesus adalah tokoh yang luar biasa, tokoh yang bagi sebagian orang kontroversial karena pengaruhnya yang bisa menjangkau lebih dari 3/4 penduduk bumi saat ini menikmati Alkitab, menikmati ajaran, yang menikmati kehidupan Yesus yang dia praktekkan dan kemudian ditulis oleh murid-murid dan sebagainya. Saudara-saudara, Yesus inilah yang kita percaya, Yesus inilah yang kita yakini dan kita miliki. Pertanyaannya adalah, lalu mengapa kita masih meragukan Yesus? Memang kadang-kadang dalam situasi tertentu kita seakan-akan meragukan Yesus. Situasi seperti apa? Seperti ini misalnya. Situasi yang seperti ini, dalam duka dan sebagainya, kita tergoda untuk meragukan Yesus. Kita tergoda untuk meragukan Yesus dan mengandalkan diri. Padahal so terbukti siapa yang lebih berkuasa. Dalam kasus murid-murid di perahu itu, sebagian besar murid-murid Yesus adalah nelayan. Dengan kata lain, kalau istilah danau, orang ini DP jago, DP S3 di danau itu, perahu bakal angin miring kiri, miring kanan, haluan tanggan, orang udah belajar sekian puluh tahun hidup di situ. Ada Petrus yang memang nelayan jago dan saudara-saudara dan rekan-rekan. Tapi apa yang terjadi? Mereka membangunkan Yesus, anak tukang kayu. Dan apa reaksi Yesus? Dia berdiri dan diam, tenang. Hasilnya apa? Seketika itu juga teduh sekali. Tapi yang memang pada memang dari bawah ombak dia terata sama yang mesel terata, langsung teduh tanpa dia angin beliau. Itu memberikan pelajaran singkat kepada kita bahwa mungkin kita pendidikan tinggi, S3, S2, mungkin kita pendeta, pakar soal-soal rohani, atau mungkin kita sarjana hukum, menguasai seluk-beluk kehidupan dan sebagainya. Tetapi Yesus tetap adalah juru kehidupan. Kalau kita mau aman, mau tentram, mau laut kehidupan kita, sekalipun mungkin tidak tentram, sekalipun dilanda dengan badai dan sebagainya, tapi kalau Yesus juru mudi kita, apapun profesi kita, ketika Yesus ada di depan, maka kita akan memperoleh jaminan bahwa perahu di mana kita menumpang dan Yesus menjadi juru mudi akan selamat sampai tujuan, meskipun jalannya, lautnya tidak selalu tenang. Ulangi, tidak selalu tenang. Karena memang tidak pernah dijanjikan laut tenang kok. Laut kadang-kadang dan mungkin sering bagi sebagian orang bergelombang, badai. Tetapi Yesus memberikan jaminan ada perlindungan dan berkat-berkat di sana. Mazmur 23, sepanjang Mazmur 23 dan 6 ayat itu kita merasakan tidak cuma teori kok itu. Kalau saya bicara mungkin teori karena saudara mungkin belum pernah lihat saya menghadapi tantangan besar, belum pernah. Jadi kalau saya berbicara ini teori mungkin, tapi Raja Daud dia soalannya itu. Dan apa kata Raja Daud? Memang Raja Daud bukan pelaut, jadi dia menggunakan istilah yang dekat dengan kehidupannya itu gembala. Kalau mungkin dia pelaut dia akan gunakan istilah nelayan. Tapi karena Daud mungkin belum dia laut, maka dia menggunakan istilah gembala. Dan respon Daud atas pemeliharaan Tuhan apa? Jika Tuhan adalah gembalaku, atau dalam kasus ini, jika Tuhan juru mudiku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Jadi takkan kekurangan aku ini memberikan kepastian jaminan apapun kebutuhan kita kan berbeda tuh. Pendeta mungkin butuhnya lain, saudara konseling mungkin butuhnya lain, saudara Yan butuhnya lain, saya kebutuhannya lain. Apapun itu jaminannya adalah takkan kekurangan aku. Dan itu bukan teori. Kenapa bukan teori? Karena yang bilang Daud. Kenapa Daud bukan teori? Karena dia orang so pernah dusu mau bunuh dan bukan cuma satu hari. Dia lari-lari ini orang udah dusu lama, sekian bulan lari-lari orang udah dusu, dan yang dusu pada dia bukan komandan POM,
Saul ini tuh raja Israel, dia ada dusu-dusu pada Daud. Jadi betapa tertekannya dia dan luar biasa penderitaannya. Dia pidato tanpa, ada orang Edom dia, dong lapor pas Saul, disergaplah dia, tapi dia lolos dan lari sebagainya. Tuhan memberikan banyak sekali kelepasan. Dan Daud inilah yang bersaksi dari pengalaman hidupnya, tak akan kekurangan. Mazmur 23:1. Marilah kita menjadikan pengalaman Daud ini sebagai doa kita, agar sepanjang 6 hari pekerjaan ke depan kita boleh merasakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan menjadi bagian kita. Bagi keluarga yang berduka, kiranya ini boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Baal. Amen. Baal itu orang bikin, ada yang dari perunggu, orang bikin di percetakan, tuang perunggu panas, jadilah Baal kasebadi. Itu Baal pertama ada begini. Ini tanpa bakar anak. Jadi anak Baal itu dibakar sampai hitam merah-merah tuh logam itu, lalu anak dikorbankan di sini. Yang mau jadi apa-apa karena Baal itu cuma orang dah bikin. Kalau orang ada perunggu, orang bikin antara lihat dan orang sembah. Tapi Tuhan yang orang sembah, Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Dia hidup dan beracara dalam contoh kehidupan. Dan banyak dibuktikan antara lain oleh Raja Daud bahwa Tuhan itu berkuasa sehingga Daud menyebutkan akan kekurangan. Semoga ini akan menjadi doa kita sepanjang 6 hari pekerjaan, sehingga ketika kita masuk pada hari Sabat depan, kita akan bersaksi bahwa tak akan kekurangan apa. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan menjadi bagian kita semua. Adalah doa dan harapan saya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih atas nama pimpinan jemaat disampaikan kepada Bapak Roldi Apolti Astaria Mailonkai untuk renungan tutup sabatnya. Tuhan memberkati Bapak. Kita akan tutup rangkaian acara pada malam hari ini. Diundang kita semua berdiri, lagu penutup dipimpin oleh Suster Adelinda Manampiring Lembet. Lagu Sion nomor 254, Matahari Terbenam. Matahari terbenam di bawah sunyi malam. Mari puji dan sembah Tuhan alam semesta. Puji Allah, suci, suci, suci.
kedua tutup oleh Saudara Ailangkai Junior. Kita tunduk kepada berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanyalah bagi Engkau, ya Tuhan Allah kami, Allah yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kekal Raja damai, Khalik pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur, berterima kasih, oleh karena Tuhan telah memperkenankan kami, melayakkan kami untuk merasakan, untuk mengecap kenikmatan Sabat. Baik bersekutu dengan Tuhan melalui mempelajari firman Tuhan dan berdoa pribadi dan kelompok, maupun dari berkat-berkat yang berasal dari Allah kami yang Maha Baik, berkat-berkat istimewa sebagaimana yang Tuhan janjikan, berkat-berkat hari Sabat. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan demikian, oleh kasih karunia Tuhan, kami akan disangguhkan untuk melewati 6 hari pekerjaan kami. Kami akan menikmati lagi berkat kebaikan dan kasih karunia Tuhan, dan kami akan diperlengkapi dan dilayakkan Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berjalan tanah liat ini akan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, dengan menjadi berkat bagi sesama kami, teristimewa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami dapat tiba kembali pada pembukaan Sabat yang suci Sabat depan dengan penuh sukacita, oleh karena Tuhan telah memenuhi kehidupan kami secara luar biasa dengan berkat, kebaikan, dan kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah semua berkat ini terutama boleh menjadi bagian keluarga yang berduka saat ini, keluarga besar Rompis Mamanua, sehingga mereka pun dapat merasakan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang beracara dalam kehidupan mereka, yang memberikan penghiburan ketika ditimpa dengan duka nestapa yang mendalam. Penghiburan yang berasal daripada Tuhan, yang menguatkan dan meneguhkan iman dan percaya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Kami berterima kasih oleh karena Tuhan berkenan mendengar, menyempurnakan dan menjawab doa ini sesuai dengan kasih karunia-Mu. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengan suara gembala dari padang belantara, memanggil semua yang sesat kembali ke kandang selamat. Bawalah yang hilang dari dunia yang berdosa. Bawalah yang hilang kepada Tuhan Yesus. Siapakah hendak menolong, mencari domba yang hilang? Siapakah mau bawa pulang agar terlindung di kandang? Bawalah yang hilang dari dunia yang berdosa. Bawalah yang hilang kepada Tuhan Yesus. Dengarlah seruan Tuhan yang ditujukan padamu. Pergilah cari dombaku, bawalah pulang ke kandang. Bawalah yang hilang dari dunia yang berdosa. Bawalah yang hilang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Lagu selanjutnya dari Majelis Jemaat Teman Sekerja Ibu Janda Marta Mamadua, diundang kepada Majelis Jemaat untuk membawakan lagu penghiburan pada malam hari ini.
di sini dikatakan sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ayat lagi di dalam Daniel pasal 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi yang jadi masalah adalah waktu kebangkitan. Tadi sudah disebutkan bahwa semua mati dan akan bangkit, semua akan bangkit, tapi ada yang kategori akan bangkit untuk kebinasaan kekal, yang dibangkitkan untuk diselamatkan hidup yang kekal. Ini yang menjadi masalah. Mati sama mau mati, tapi mau bangkit kemana? Apakah kategori kepada mereka yang akan bangkit untuk mendapatkan hukuman kekal, atau akan bangkit untuk mendapatkan kebinasaan kekal? Oh, mati di dalam bukan iman kepada Yesus, yang menolak Tuhan, akan apa? Dibinasakan. Ketika mengenai ini kebangkitan, kalau kita lihat tadi pendeta Ratu sudah singgung dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Memang dalam ayat 2 ayat tadi yang kita baca seperti itu, kebangkitan satu kali bangkit. Bangkit untuk lain selamat, lain untuk binasa. Tapi sebenarnya kebangkitan itu ada dua jenis, dan dua jenis itu ada punya waktu yang begitu panjang, 1000 tahun dalam waktu. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi ini ada peristiwa Tuhan datang pada yang kedua, orang yang mati di dalam Kristus itu lebih dulu bangkit. Berarti yang lain bangkit kemudian. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam waktu 20 ayat 4 sampai 6, ayat 4 dikatakan, lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada daki dan tangan mereka, dan mereka akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tidak jelaskan, tidak perlu jelaskan yang lain-lain mengenai ayat ini yang mengalami mereka yang mengalami aniaya dan penderitaan dan lain-lain itu. Tapi ini adalah mereka yang mati dalam Tuhan, mereka dibangkitkan bersama dengan dibawa bersama dengan Kristus memerintah 1000 tahun. Lalu ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Itulah kebangkitan pertama. Jadi kalau waktu disebutkan di sini kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang-orang yang percaya kepada kebangkitan yang selamat. Lalu kemudian kebangkitan yang kedua adalah kebangkitan orang-orang yang digolongkan dengan tidak percaya Tuhan. Mereka itu akan dibangkitkan untuk kebinasaan. Suaranya ayat 6, orang katakan berbahagia dalam kudusnya ia yang mendapatkan kebangkitan pertama itu yang selamanya. Kemudian yang kedua tidak akan berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun. Kita akan mengatakan yang kebenaran iman yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama, yaitu kebangkitan siap untuk diselamatkan. Itulah inti dari orang-orang percaya. Kalau saya pertama dengan yang lain adalah dalam Mazmur 10 kemudian ada disebutkan manusia dosa, dosa, dia mati dalam iman, dia mati dalam umur yang bermerah, dan dia mati di dalam Tuhan, yaitu
siap disaksikan pada kewajiban dibandingkan pada kewajiban. Pribadi yang tidak pernah goyah dalam situasi apapun yang terjadi. Tidak, kalau Oma bilang tidak, ya. Kalau Oma bilang ya. Kehidupan yang Oma lalui hari lepas hari, yang meskipun jauh dari anak yang tercinta, jauh dari cucu-cucu yang sangat mencintai Oma, tapi Oma tetap tegar, Oma tetap kuat. Dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, pergumulan sakit yang Oma derita, sakit yang Oma rasakan, sehingga akhirnya Oma berserah sepenuhnya, seluruhnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Oma mati dengan iman. Oma, doa kami, biarlah Tuhan Yesus yang di sorga memberikan penghiburan yang sejati bagi anak-anak dan cucu Oma tercinta. Amin. Diundang kita semua berdiri. Kita akan tutup rangkaian acara penghiburan pada malam hari ini dengan lagu yang akan dipandu oleh Suster Adel Manumpiring Rembet. Kita akan tutup dengan lagu nomor 139. Ingatkanlah nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Ingatkanlah nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih banyak. Pertama, bersama keluarga kami sampaikan kepada pemerintah dari Manado, Bapak Kepala Lingkungan yang terus mengawal jenazah sampai kami bisa tiba dengan selamat di Tuhan. Dan kepada gereja Advent anak-anak, pendeta Anto, pendeta Ibu, ketua-ketua jemaat, dan semua anggota majelis jemaat dan anggota jemaat yang kami tahu semuanya sudah capek, ya kan? Jadi tidak ada yang kami dapat berikan kepada Bapak Ibu sekalian selain kami mendoakan semoga apa yang kita lakukan pada saat ini Tuhan akan melihat dan Tuhan akan memberkati kita. Sekali lagi terima kasih banyak.